Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Yulian Rama Prihandiki, MA. Yang terhormat juga kepada teman-temanku sekalian. Di sini kami akan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang keutamaan ilmu dalam agama Islam. Di sini pula tak lupa kami menyampaikan kalau kami terdiri dari kelompok 1 dari 3 orang. Yang pertama Yogi Pratama dengan NIM 2020 70 10 55, Febri Alkat 2020 70 10 57, dan saya sendiri Rifki Rozan 2020 70 10 58. Ya. Latar belakang yang kami bahas itu di antara perkara mulia yang kehendaknya menjadi kesibukan kita dalam menuntut ilmu syairi yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, karena ilmu bersumber dari keduanya adalah cahaya dan pelita bagi pemiliknya, sehingga nampak jelas bagi kegelapan, kebatilan, dan kesesatan. Orang-orang yang memiliki ilmu akan dapat membedakan antara petunjuk dan kesesatan, kebenaran dan kebatilan. Untuk pembahasan, saya serahkan kepada Febri Alkat. Dipersilakan. Ya, perkenalkan, nama saya Febri Alkat. Saya akan membacakan tentang pembahasan. A. Ajaran Islam yang menyuruh belajar ilmu pengetahuan. Islam bukan sebuah agama yang hanya mementingkan kehidupan spiritual. Lebih dari itu, Islam juga agama beradab. Islam adalah sebuah jalan hidup yang lengkap. Islam bukan sekedar agama yang mementingkan moral belakang. Islam merupakan sebuah kanzana yang kaya dengan berbagai unsur. Salah satu unsur peradaban yang penting yang turut membentuk peradaban Islam adalah ilmu pengetahuan. Sungguh Islam adalah agama yang sangat mementingkan ilmu pengetahuan bagi penganutnya. Islam bahkan mengharuskan pemeluknya untuk belajar dan menuntut ilmu pengetahuan seumur hidup. Islam sendiri adalah agama yang menjadikan dirinya sebagai sebuah ilmu, hingga dikenal istilah ilmu agama, ulum ad-din. Di dalam Islam tidak ada pemisahan kaku antara ilmu pengetahuan sekuler dan agama. Semua ilmu pada hakikatnya berasal dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Allah sendiri dalam Al-Quran menyatakan akan mengangkat derajat orang beriman yang berilmu tinggi dari orang beriman biasanya. Perintah pertama dalam Al-Quran adalah membaca. Perintah ini mengandung pengetahuan. Hal ini sebenarnya sangat aneh karena perintah Allah yang pertama adalah Al-Quran, bukan untuk beriman melainkan untuk membaca. Dalam sebagai hadis, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin untuk mencari ilmu kemana saja, bahkan hingga ke negeri Cina. Peradaban Islam pada masanya, kejayaan adalah peradaban ilmu pengetahuan. Ilmuwan Islam banyak menyumbangkan karya mementalkan bagi dunia ilmu pengetahuan. Ilmu seperti Al-Biruni, Al-Kazimi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi telah menulis berbagai karya penting dalam bidang ilmunya masing-masing. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator lagi.
Untuk saudara Yogi, dipersilakan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek penting belajar ilmu pengetahuan. Pendidikan merupakan proses penting yang selalu diupayakan oleh masyarakat untuk membentuk manusia yang produktif dan lebih baik. Dengan pembekalan ilmu dan keahlian dalam proses belajar mengajar, manusia Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan belajar sebagai perintah pertama untuk Nabi Muhammad SAW dalam firman-Nya, yaitu Iqra atau bacalah, yang di dalamnya terkandung proses belajar sebagai poin utama. Sahabat Abi Ummi tentu menyadari pentingnya pendidikan sebagai aset utama yang mengantarkan putra-putri kita untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Dengan memiliki perkembangan yang maksimal antara kedua makna akan terbentuk pribadi dengan ilmu. Nah, simak beberapa aspek berikut ini yang merupakan diri. Yang pertama, aspek pendidikan ketuhanan. Aspek pertama dan aspek dasar dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan dan Pencipta, pribadi manusia dapat menyadari bahwa segala yang dipelajari adalah ciptaannya. Aspek yang kedua yaitu aspek pendidikan akhlak. Akhlak termasuk dalam aspek ataupun tindak kejahatan sosial yang terjadi sekarang dapat melihat bahwa akhlak sebagai bentuk moral masyarakat menjadi pengendali diri untuk dan orang lain. Aspek yang ketiga yaitu aspek pendidikan akal dan ilmu pengetahuan. Pendidikan akal dan ilmu pengetahuan merupakan aspek yang tidak terpisahkan dalam dunia pendidikan. Dalam proses belajar mengajar, pendidikan maupun anak didik dalam diskusi untuk memahami ilmu pengetahuan. Aspek ini berhubungan dengan kesuksesan di dunia profesi dengan akal dan ilmu pengetahuan. Potensi diri untuk berkembang dan berprestasi dalam dunia profesi tentu. Aspek berikutnya yaitu aspek pendidikan fisik. Aspek pendidikan fisik berhubungan dengan potensi jasmani. Setiap orang tua pasti tahu bahwa potensi diri tidak hanya terdiri atas potensi rohani, akan akal dan perasaan, tetapi juga potensi jasmani yang menjadi penyeimbang dunia potensi diri manusia. Aspek berikutnya adalah aspek pendidikan kejiwaan. Seorang yang memiliki jiwa sehat akan memiliki semangat dan motivasi yang kuat untuk mencapai sesuatu. Oleh karena itu, aspek pendidikan kejiwaan menjadi salah satu harus dipenuhi dalam pendidikan. Aspek yang terakhir yaitu aspek pendidikan, yaitu aspek yang tidak hanya terbatas enak untuk dilihat, tetapi aspek ini juga menjadi salah satu aspek dalam pendidikan. Jika dilihat dalam Al-Quran, yang merupakan sumber berbagai ilmu bagi umat manusia, keindahan yang penyampaiannya dapat kita temukan dalam 5 ayat-ayat dalam berbagai surat, seperti Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq. Keindahan dalam berbahasa dan tutur kata selalu ditunjukkan dalam penyampaian ilmu dari zaman Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Oke, saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber ilmu pengetahuan. Sumber pengetahuan adalah tanda-tanda yang ada di dalam alam semesta yang ada di diri manusia itu sendiri, dalam sejarah atau dalam berbagai peristiwa sosial, berbagai aspek bangsa dan masyarakat, dalam akal atau prinsip-prinsip yang sudah jelas di dalam hati. Sumber-sumber ilmu pengetahuan itu secara garis besar ada 3, yaitu alam semesta, alam akal, dan hati. Untuk alam semesta sendiri tak diragukan bahwa indera-indera dilahirkan manusia merupakan
alat atau sumber pengetahuan, dan manusia mengenal objek-objek fisik dengan perantaranya. Pengetahuan yang bersumber dari indera-indera lahirlah seperti hasil dari melihat, mendengar, meraba, mencium, dan merasa adalah suatu jenis pengenalan pemahaman yang bersifat lahirlah, permukaan, dan tidak mendalam. B. Alam akal. Kaum rasionalis selain alam semesta atau alam fisik meyakini bahwa akal merupakan sumber pengetahuan yang kedua dan sekaligus juga sebagai alat pengetahuan. Mereka menganggap akal lah yang sebenarnya menjadi alat pengetahuan, sedangkan indera hanya pemandu saja. Yang ketiga, hati. Kaum empiris yang memandang bahwa suatu intermetri adalah tidak ada, maka pengetahuan tentang materi tidak mungkin ada. Sebaliknya, kaum ilahi yang meyakini bahwa ada suatu hal yang luas dan sekedar materi, mereka meyakini keberadaan hal-hal inmate. Mungkin itu saja yang kelompok kami sampaikan. Untuk yang mau bertanya, tolong komentar di bawah video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.